Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksamana Raihan Bagja dengan NPM 2022 131 0124. Kini saya akan memaparkan tugas dari tugas UAS Internet of Things, yaitu untuk jawaban nomor 2. Eh, untuk jawabannya sendiri yaitu di wilayah Bojong Soang terdapat industri yang seringkali membuang limbah di sungai yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemerintah bersama dengan teknologi melakukan kerjasama dalam membangun sistem irigasi berbasis IoT yang didukung oleh teknologi machine learning. Untuk memonitor kualitas air, limbah, serta kebutuhan air tanaman, sistem menggunakan sensor IoT. Kemudian mesin learning digunakan untuk melakukan prediksi kebutuhan air tanaman dan melakukan optimalisasi penggunaan air limbah. Dalam akhirnya terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggunaan air limbah untuk irigasi serta terjadi pengurangan dalam pencemaran lingkungan. Untuk rancangan arsitekturnya sendiri, di sini terdapat sensor, water level sensor, water quality sensor, small moisture sensor, weather sensor, lalu ada IoT gateway dan juga communication network. Lalu di dalam cloud platform terdapat data storage atau database, lalu ada MI model, dan ada untuk memonitoring, lalu ada API, dan untuk kontrol sistemnya ada kontrol unit dan aktuator. Pertama, untuk komponennya sendiri ada komponen ada sensor, yaitu water level sensor. Sensor ini untuk mengukur ketinggian air saluran irigasi dan waduk. Data dari sensor ini penting untuk memastikan bahwa air yang tersedia cukup untuk kebutuhan tanaman. Lalu ada water quality sensor, sensor yang memantau kualitas air dengan mengukur parameter seperti pH, konduktivitas, dan kadar nitrogen. Kualitas air sangat penting untuk pertumbuhan tanaman dan juga mencegah kerusakan yang disebabkan oleh air yang tercemar. Lalu ada soil moisture sensor, sensor yang mengukur kelembapan tanah. Kelembapan yang tepat diperlukan untuk memastikan tanaman mendapatkan jumlah air yang cukup tanpa terlalu banyak atau terlalu sedikit. Lalu juga ada weather sensor, sensor yang mengukur cuaca seperti suhu, kelembapan udara, dan curah hujan. Data cuaca membantu dalam memprediksi kebutuhan air dan memahami kondisi lingkungan yang mempengaruhi tumbuhan tanaman. Lalu ada IoT Gateway, yaitu untuk mengumpulkan data dari sensor dan meneruskannya ke cloud. Gateway ini menghubungkan perangkat IoT dengan jaringan dan cloud platform. Lalu ada communication network, yaitu internet. Jaringan yang digunakan untuk mentransfer data dari gateway IoT ke cloud platform. Koneksi internet yang stabil dan aman sangat penting untuk memastikan data dikirim dan diterima dengan baik. Lalu ada cloud platform, yaitu di dalamnya terdapat database untuk menyimpan data yang dikumpulkan dari sensor hasil dari model machine learning. Database ini memungkinkan penyimpanan data pengambilan data yang efisien. Kalau ada API Gateway, menyediakan antarmuka untuk mengakses data dan hasil model learning dari sistem lain atau aplikasi. Lalu ada ML model atau Kinesis Data Analytic, model machine learning yang dilatih untuk memprediksi kebutuhan air tanaman berdasarkan data sensor. Model ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan air. Lalu ada monitoring, yaitu CloudWatch, memantau performa dan kesehatan sistem, termasuk memantau metrik dan login berbagai komponen. Lalu ada kontrol sistem yang terdapat aktuator, komponen yang menggunakan sistem irigasi seperti membuka dan menutup katup air berdasarkan pemerintah dari unit kontrol. Lalu ada kontrol unit untuk menerima prediksi dari model machine learning dan mengendalikan aktuator untuk menyesuaikan aliran sesuai kebutuhan. Kesimpulan dari proyek ini yaitu arsitektur IoT dan machine learning untuk kasus irigasi persawahan menaruhkan solusi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya air. Berikut adalah kesimpulan yang dapat saya simpulkan untuk implementasi sistem ini.
yaitu optimasi penggunaan air. Dengan memantau ketinggian air, kualitas air, kelembaban tanah, dan kondisi cuaca, sistem dapat memprediksi dengan akurat kebutuhan air tanaman dengan membantu menghindari pemborosan air dan memastikan tanaman mendapatkan jumlah air yang optimal. Lalu ada peningkatan kualitas tanah dan air. Sensor kualitas air memberikan data penting tentang kondisi air yang memungkinkan tindakan cepat jika kualitas air menurun. Kelembapan tanah yang dipantau dengan sensor membantu menjaga kesehatan tanah. Lalu juga efisiensi operasional. Optimalisasi sistem irigasi menggunakan aktuator dan unit kontrol mengurangi kebutuhan akan intervensi manual sehingga menghemat waktu dan juga tenaga. Penggunaan data dan machine learning membuat pengelolaan irigasi lebih cerdas dan responsif. Lalu ada pemantauan dan pemeliharaan. Platform Code memungkinkan pemantauan sistem secara real-time dan melakukan analisis performa. Ini membantu untuk memelihara sistem dengan lebih baik dan mencegah masalah sebelum menjadi serius. Dan juga ada manfaat ekonomi dan lingkungan. Dengan mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi pencemaran, sistem ini dapat memberikan manfaat ekonomi penggunaan air, ekonomi bagi petani dan kontribusi positif terhadap lingkungan, efisiensi penggunaan air yang dapat mengurangi biaya dan meningkatkan hasil pertanian. Referensi Application of Machine Learning and IoT and Agriculture oleh Singh, S, dan Sharma 2021, Case Study on IoT Based Smart Irrigation System oleh Sharma A dan Agarwal N 2020. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya paparkan dari implementasi untuk rancangan arsitektur untuk wilayah air pesawahan yang ada di Bojong Soang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.